Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 134 sampai dengan chapter 137. Dan makasih banget ya buat lu pada nih yang kemarin udah pada ngerespon video gue yang bilang bang kayak biasa aja bang, yang biasa aja lah, yang lebih mengandalkan kualitas dan yang sebagainya lah. Intinya yang kayak gitu. Oke, gue turutin permintaan lu pada dan ya kita balik ke mode biasa kayak biasanya aja lah. Dan buat lu pada nih ya yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 134 dibuka dengan Makoto dan para servernya yang kelihatan puas sama hasil pertandingan final turnamen tim. Terutama mereka tuh puas sama combo yang dilakuin Jin, Izumo, sama Yuno. Yang bahkan gitu kan, Tomoe sama Mio sampai menikmati pertandingan final yang padahal biasanya tuh mereka berdua cuma ngelihat pertandingan turnamen ini kayak ngelihat ya pertandingan anak ayam doang yang lagi pada diadu gitu. Dan Makoto yang baru banget nih pengen nemuin murid-muridnya buat ngucapin selamat atas kemenangan mereka. Tiba-tiba dia ngeliat keanehan sama Ilumgan yang masih ada di arena. Yuno, Jin, dan Izumo juga merasakan hal yang sama kayak Makoto dan mereka langsung memasang posisi siap tempur di depan Ilumgan. Di tempat Tomoe dan Mio, mereka juga sadar ada yang aneh sama Ilumgan. Dan mereka langsung ngasih tahu ke Makoto kalau ada sihir aneh yang bercampur sama emosi di dalam tubuhnya Ilumgan. Di tengah obrolan Makoto sama para servannya, Ilumgan tiba-tiba tuh diri lagi dengan memancarkan aura yang sangat aneh. Dan dalam seketika, sosok Ilumgan berubah jadi monster, atau di sini gue panggil humanoid Ilumgan aja ya biar gampang. 3 murid Makoto yang ada di depan sosok humanoid Ilumgan langsung panik karena ya mereka cuma bawa equipment biasa doang dan gak mungkin mereka bisa ngalahin humanoid Ilumgan dengan senjata yang kayak gitu. Setelah itu, Amelia langsung nyamperin Jin, Yuno, dan Izumo dan mengajak mereka bertiga buat ngambil equipment yang dikasih sama Makoto yang ditaruh sama Shiki di ruang tunggu. Sedangkan di tempat Makoto disamperin sama Shiki yang udah menyelesaikan tugasnya buat ngasih equipment terbaik ke murid-murid Makoto. Dan setelah itu Shiki bilang ke Makoto kalau Ilumgan tuh udah berubah jadi sesuatu yang bukan lagi manusia karena suatu hal seperti potion atau sihir tingkat lanjut. Makoto yang denger itu langsung nanya, apakah semua ini ulah Rona? Bukannya Rona udah janji bakal menarik pasukannya dari kota Rosgard? Shiki bilang, Rona menepati janjinya buat menarik pasukannya yang ada di kota Rosgard. Tapi Rona bilang kan cuma menarik pasukannya doang, bukan nggak melakukan sesuatu ke kota Rosgard. Dan Mio yang denger obrolan Shiki sama Makoto itu kesel banget karena ya dia merasa kalau Makoto itu udah ditipu sama Rona. Tapi Shiki bilang, Rona nggak pernah menipu Makoto karena menarik pasukan dari kota Rosgard dan tidak melakukan sesuatu ke kota Rosgard itu dua hal yang berbeda. Ditambah janji yang mereka buat kan cuma janji lisan doang, bukan suatu janji yang tertulis di dalam kontrak. Jadi ya siapa aja bisa mengingkari janji itu, apalagi kan yang diomongin itu seorang iblis, menurut pendapatnya Shiki. Dan Makoto yang dengar sama apa yang disampaikan Shiki, dia langsung frustasi karena ya Makoto sadar betapa naifnya dia yang bisa-bisanya mempercayai seorang iblis. Dan setelah itu, Eva sama Ruria datang nyamperin Makoto dan mereka bilang ada monster yang mirip humanoid Ilumgan yang mengamuk di kota. Setelah ngomong kayak gitu, Eva sama Ruria yang panik banget langsung ngajak Makoto buat pergi. Dan nggak cuma Eva sama Ruria doang sih yang panik, tapi semua orang yang ada di bangku penonton itu panik banget kecuali Makoto dan para servannya yang masih tenang. Makoto yang tadi diajak pergi sama Eva dan Ruria langsung nanya ke mereka berdua tentang tawaran yang udah dia kasih ke Eva sama Ruria. Karena hal pertama yang pengen Makoto dengar dari situasi saat ini adalah jawaban dari Eva dan Ruria. Karena jawaban dari mereka menentukan apa yang bakal Makoto lakuin di situasi saat ini. Chapter 135 dibuka dengan Makoto yang nanya ke Eva dan Ruria mengenai jawaban yang mereka pilih. Dan mereka jawab kalau ya mereka setuju sama tawaran yang dikasih sama Makoto. Dan Makoto ngingetin lagi ke mereka berdua kalau mereka berdua berani melanggar janji yang telah dibuat, mereka berdua akan menerima akibatnya. Setelah itu tiba-tiba ada teriakan dari humanoid Ilumgan yang masih ada di arena. Shiki dan Tomoe yang ngelihat keadaan Ilumgan langsung jelasin kalau kalung yang dipakai sama Ilumgan itu dapat menyerap sihir.
dan emosinya Illumination digunakan sebagai penarik kekuatannya. Makoto yang dengar itu langsung nanya, apa si Illumination itu bisa balik normal lagi? Shiki jawab, mustahil. Karena ini tuh kasusnya sama kayak masakan yang udah jadi tapi pengen dibalikin lagi jadi bahan mentah yang itu mustahil untuk dilakukan. Dan setelah itu Makoto nanya ke para servannya, menurut kalian apa yang harus kita lakukan di situasi saat ini? Shiki jawab, menurut pendapat dia karena di sini ada Eva sama Luria, mereka harus membuat tempat ini jadi aman lebih dulu. Dan dalam hal menguntungkan perusahaan lebih baik mereka bergerak seminimal mungkin. Karena Shiki beranggapan kalau ya mungkin tuh Makoto dan yang lainnya bakal dimanfaatin sama perusahaan-perusahaan besar dan ketua cabang guild pedagang. Sedangkan Tomoe dia ngasih pendapat kalau situasi ini bisa bikin mereka jadi pahlawan keadilan dengan melindungi rakyat. Dan hal itu bisa dimanfaatkan buat melawan kaum-kaum bangsawan. Tapi ya harus nunggu rakyat jatuh dulu ke dalam keputusasaan kalau pengen menyelamatkan rakyat agar dapat dukungan dari para rakyat. Dan Mio yang pikirannya cuma lempeng doang, dia mah bilang sekarang waktunya untuk membunuh. Setelah itu Tomoe nanya, pendapat Makoto sendiri gimana untuk menangani situasi saat ini? Makoto jawab kalau dia masih memikirkannya. Dan di tengah-tengah diskusi mereka, Tomoe ngasih tahu kalau Rembrandt lagi OTW ke tempat mereka. Dan Makoto yang masih bingung sama apa yang harus dia lakuin di situasi saat ini memutuskan kalau dia tuh mau ketemu sama Rembrandt dulu. Chapter 136 dibuka dengan Rembrandt dan Lisa yang menyapa Makoto. Rembrandt yang ngeliat Makoto tenang-tenang aja di situasi kayak gini bilang kok bisa Makoto tetap tenang di situasi kayak gini. Dan Makoto jawab kalau ya dia udah terbiasa aja sama situasi kayak gini. Habis itu Rembrandt langsung nanya tentang situasi yang ada di kota Rosgard. Dan Makoto bilang kalau di kota ada monster yang mirip sama sosok humanoid Illumination. Terus Rembrandt nanya lagi, di mana kedua putrinya? Makoto jawab, Shiv dan Yuno lagi ngumpul sama teman sekelasnya buat ngelawan sosok humanoid Illumination. Rembrandt yang dengar jawaban Makoto langsung panik banget. Tapi beda sama Lisa yang nyoba buat tetap tenang karena ya dia percaya sama Makoto yang bisa melindungi kedua putrinya. Sedangkan Makoto yang ngelihat Rembrandt panik banget nyoba buat nenangin Rembrandt. Dan abis itu Makoto langsung nyaranin Rembrandt buat tetap di sini aja karena di luar itu lebih berbahaya. Tapi Rembrandt bilang dia masih ada urusan sama guild pedagang karena dia dan Pak Anto yang punya nama asli Zara. Jadi ya nama aslinya Pak Anto nih, si perwakilan guild pedagang itu si Zara ya. Dan mereka berdua tuh pengen ngumpulin tentara bayaran buat membantu situasi di kota Rosgard saat ini. Lisa yang dengar jawaban Rembrandt langsung khawatir banget sama si Rembrandt dan tetap nyaranin Rembrandt kalau Rembrandt tuh mending di sini aja dekat sama Makoto biar lebih aman. Tapi karena Rembrandt tuh kekeh banget pengen pergi ke guild pedagang dan menemui si Zara, akhirnya Lisa mau nggak mau yang ngikutin Rembrandt. Dan karena Makoto merasa khawatir sama Rembrandt dan Lisa, dia mutusin buat mengawal mereka berdua sampai ke guild pedagang. Dan Makoto juga ngasih perintah ke Tomoe lewat transmisi pikiran buat mengantar Eva dan Luria ke tokonya. Karena Makoto merasa tuh kalau tokonya adalah tempat yang paling aman saat ini. Di tengah perjalanan ke guild pedagang, Makoto nanya ke Rembrandt tentang hubungan Rembrandt sama si Zara. Rembrandt dan Lisa bilang kalau Rembrandt sama Zara tuh punya hubungan yang gak bisa dipisahkan. Mulai dari bikin toko barengan, terus juga bikin tokonya bersebelahan, sampai toko mereka tuh mirip secara desain dan penjualan. Dan dari obrolan mereka bertiga tentang si Zara, diketahui fakta kalau Zara tuh sebenarnya bukan orang yang jahat aslinya. Dia tuh cuma orang yang gak pinter dalam memilih kosakata sampai dia bisa menghina Makoto. Selain itu, alasan Zara nyuruh Makoto pergi dari kota Rosgard juga bukan karena keinginan Zara, melainkan karena pedagang-pedagang lain yang punya pengaruh di suatu kerajaan menekan Zara buat mengusir Makoto. Karena selain Zara yang ditekan, Rembrandt juga ditekan dan Zara tuh gak mau kalau Rembrandt sampai ditekan sama perusahaan-perusahaan lain. Makanya dia menyuruh Makoto buat pergi demi melindungi Rembrandt. Jadi ya, sosok Zara ini nggak sepenuhnya jahat sebenarnya. Dan setelah mereka bertiga sampai di depan guild pedagang, Rembrandt sama Lisa langsung pamit ke Makoto. Tapi Makoto yang merasa khawatir langsung ngasih 2 Lizardmen buat ngejaga Rembrandt sama Lisa. Makoto juga ngasih tahu ke mereka berdua kalau 2 Lizardmen yang dia tugasin buat ngawal si Rembrandt sama Lisa itu mengerti bahasa manusia. Jadi mereka tuh bisa diajak bicara, yang mana hal itu ngebuat Rembrandt sama Lisa bersyukur karena ya Lizardmen yang ditugasin sama Makoto itu paham sama bahasa manusia. Dan setelah itu Makoto langsung pergi ninggalin guild pedagang.
Chapter 137 dibuka dengan sosok humanoid Illuminati yang lagi memakan murid Akademi Rosguard yang dia tangkap, atau lebih tepatnya tuh mantan rekan setimnya di turnamen tim festival sekolah. Murid Makoto yang berada di depan humanoid Illuminati itu langsung memasang posisi siap tempur. Sedangkan orang-orang yang ngelihat sosok humanoid Illuminati pada ketakutan ngelihat Illuminati yang tanpa ragu memakan seorang manusia. Dan di keadaan yang lagi ricu-ricunya, Makoto nanya ke Shiki, apa pihak akademi nggak ngirim bantuan ke arena? Shiki jawab, mereka lagi dalam perjalanan. Dan gak lama setelah itu, 10 orang yang merupakan bantuan dari pihak akademi datang ke tempatnya murid-murid Makoto buat ngelawan sosok humanoid Illuminati. Dan Makoto langsung nyuruh Tomoe buat ngeliat situasi di kota dan melaporkannya ke dia. Tanpa basa-basi, Tomoe langsung menuruti permintaan Makoto. Dan Tomoe juga nyuruh Shiki buat ngebantu dia. Di lain sisi, Makoto bisa ngeliat murid-muridnya tuh lagi pada waspada sama pergerakan humanoid Illuminati. Mio yang ngeliat bantuan dari akademi langsung komen, idiot, apa yang mereka lakuin? Sedangkan Makoto dia tuh balik duduk lagi di bangku penonton sambil mikirin situasi saat ini. Makoto berpikir kalau dia ikut terjun ke medan perang, negosiasi dia sama pihak iblis itu udah pasti gagal. Tapi di sisi lain, Makoto tuh nggak bisa mengabaikan masalah ini mengingat Rona sendiri tuh udah bohongin dia. Dan setelah itu, Mio yang ngeliat sosok humanoid Illuminati diserang sama berbagai sihir langsung bilang, humanoid Illuminati bisa menyerap 3 dari 4 elemen dasar. Makoto yang dengar omongan Mio langsung nyeletuk, apakah itu berkah? Dan Mio langsung bilang, iya, itu berkah yang dimiliki sama Illuminati. Dan bantuan dari pihak akademi cuma bikin Illuminati jadi tambah kuat. Karena setiap Illuminati menyerap sihir, itu bikin Illuminati tambah kuat. Setelah itu, Makoto dan Mio bisa dengar dengan jelas jeritan dari berbagai orang yang lagi ngelawan humanoid Illuminati. Kecuali murid Makoto yang masih ngambil jarak dari sosok humanoid Illuminati. Gak lama setelah itu, Tomoe langsung melaporkan situasi di kota dengan transmisi pikiran. Tomoe bilang, di kota ada 50 monster lebih, lingkaran sihir teleportasi juga udah dihancurin. Terus kota di sekitar juga mengalami hal yang sama, dan kota Rosguard sekarang lagi diisolasi. Makoto yang denger itu langsung nanya, gimana sama situasi pertempurannya? Dan kali ini yang jawab adalah Shiki. Shiki bilang, situasinya buruk. Mereka belum bisa mengalahkan satu monster pun. Tapi mereka lagi menahan monster yang nyoba buat ngancurin lingkaran sihir teleportasi utama yang ada di kota Rosguard. Abis itu di tengah obrolan Makoto sama Shiki dan si Tomoe, Mio tiba-tiba bilang kalau bantuan dari akademi semuanya udah dimakan sama humanoid Illuminati. Dan itu bikin Makoto agak shock. Kan katanya mereka itu elit di akademi, tapi faktanya mereka cuma cemilan buat humanoid Illuminati. Dan setelah itu Makoto langsung nanya ke Mio, apa murid-murid yang gak bantuin mereka? Mio jawab, mereka bantuin, tapi cara bertarung mereka tuh beda dari waktu turnamen. Makoto yang denger itu paham, karena ya mereka itu cuma siswa, pasti ada rasa tegang di pertarungan hidup dan mati. Walaupun umur dia dan para muridnya itu sama, tapi ya pengalaman mereka beda jauh. Pasti ya itu ngebuat pengaruh yang sangat-sangat besar di situasi kayak gini. Dan saat Makoto lagi mikirin apa yang harus dia lakuin sekarang, dia baru ingat soal kekuatannya yang gak pernah dia tunjukin. Makoto langsung ngeliat ke kursi para tamu VIP. Di sana Makoto bisa ngeliat berbagai bangsawan yang lagi pada panik banget. Sedangkan di tempat murid Makoto, Makoto bisa ngelihat murid-muridnya tuh bersiap ngelawan sosok humanoid Illuminati dengan kondisi mereka yang bisa dibilang sangat kacau karena ya mereka tuh pada tegang, ketakutan, terus ya perasaan-perasaan negatif yang bercampur aduk itulah. Dan karena hal itu, Makoto yang gak pengen murid-muridnya pada mati, langsung nyuruh Shiki dan Mio buat ngebantu murid-muridnya dan kasih mereka instruksi selama pertempuran. Mio sama Shiki langsung bilang, hah? Dan baru mereka ngomong kayak gitu tuh, baru ngomong hah doang, ekspresi Makoto langsung berubah yang bikin Mio sama Shiki ketakutan. Makoto juga bilang, hah? Kalian gak dengar perintahku? Yang tanpa basa-basi langsung dijalanin perintahnya Makoto sama mereka berdua dengan ya perasaan yang ketakutan karena melihat ekspresinya si Makoto. Dan karena gak mau buang waktu lagi, Makoto langsung nyuruh Tomoe buat ikut sama dia. Terus Makoto juga nyuruh pegawai Kuzunoha kayak Lime, Aqua, Eris, dan yang lainnya buat menangani situasi di kota. Dan nangkep 1 atau 2 monster buat dijadiin sampel eksperimen di Asora. Dan tanpa ada yang protes, mereka semua tuh langsung jalanin perintahnya Makoto. Setelah itu Tomoe nanya, kita mau pergi kemana, Waka? Dan jawaban Makoto bikin Tomoe shock karena ya dia nggak nyangka sama jawaban yang dikasih sama Makoto, yaitu kursi VVIP.
kita akan main pahlawan-pahlawanan di sana dan membuat mereka, para bangsawan itu, berhutang budi sama kita. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulislah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi hari ini, and bye-bye.